Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Pak Albert. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Namun kalian tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat selalu. Kali ini kita akan belajar matematika kompetensi dasar 3.2 tentang menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui tayangan video ini tentang operasi hitung pecahan, siswa kelas 6 SD dapat menjumlahkan berbagai bentuk pecahan dengan benar. Baik, kita mulai saja pada kesempatan ini. Kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan pecahan. Di sini sudah saya sediakan 6 buah contoh soal. Yang pertama bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Kemudian yang kedua penjumlahan antara bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Contoh soal yang ketiga, antara bilangan pecahan biasa dan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Yang keempat, pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut sama. Dan yang kelima, penjumlahan antara pecahan desimal dengan pecahan desimal. Yang keenam, penjumlahan antara persen dengan persen. Baik, kita mulai saja dari contoh yang pertama, penjumlahan antara bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini 3 ditambah 1/2. Caranya mudah ya, yaitu langsung kita jumlahkan karena ini 3 bilangan asli dan 1/2 itu pecahan, maka hasilnya menjadi pecahan campuran, yaitu 3 1/2. Seumpama mau kita ubah menjadi pecahan biasa, caranya seperti yang kemarin, penyebutnya masih tetap sama 2, kemudian untuk pembilangnya yaitu 3 kali 2 6 tambah 1, yaitu 7/2. Selesai. Selanjutnya soal yang kedua, pecahan biasa ditambah pecahan biasa berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, caranya langsung kita jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya masih tetap. Karena ini penyebutnya sudah sama, penyebutnya masih tetap yaitu 4. Kemudian pembilangnya kita jumlahkan 1 tambah 3 sama dengan penyebutnya masih tetap 4. Pembilangnya 1 tambah 3 menjadi 4. Nah, 4/4 ini sama artinya dengan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, ini bisa sama artinya dengan 1. 4/4 ini sama dengan 2/2, 3/3, bahkan 100/100 nilainya tetap 1 karena 100 dibagi 100 hasilnya 1. Kemudian langsung kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu penjumlahan antara pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama seperti ini, langkah pertama kita samakan penyebutnya. Ada beberapa cara untuk menyamakan penyebut, salah satunya yaitu dengan perkalian silang yang paling mudah. Kalau bilangannya kecil seperti ini, kita lebih mudah menggunakan perkalian silang. Oke, kita coba dengan perkalian silang, yaitu nanti pecahan yang di depan ini kita kalikan dengan penyebut yang di belakangnya, yang di sebelahnya, yaitu nanti 2 kali 2 untuk pembilangnya dan penyebutnya 3 kali 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 3 kali 2 hasilnya 6. Ini pecahan senilai 4/6 dengan 2/3 itu nilainya sama. Jadi tidak merubah nilainya meskipun bilangannya berbeda. Kemudian yang belakang 1/2 ini kita kalikan dengan penyebut bilangannya di depan, pecahannya di depan, yaitu 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka seperti yang di atas ini, karena penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan
pembilangnya, penyebutnya masih tetap 6. 4 ditambah 3, 4 tambah 3 hasilnya 7/6. Kalau mau kita ubah menjadi pecahan campuran, karena ini pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran seperti yang kemarin. 7 dibagi 6 hasilnya 1, sisanya 1. Nah, satunya ini kita bagi 6 lagi, penyebutnya masih tetap. Oke, selanjutnya soal nomor 4, pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Kalau penjumlahan seperti ini, kita bisa pisahkan bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Ya, kita pisahkan ya, yaitu 1 ditambah 2. Namun untuk operasi hitung pengurangan tidak bisa ya, tidak bisa dipisahkan seperti ini. Nanti harus diubah ke pecahan biasa dahulu. 1 tambah 2 sudah, kemudian kita lanjutkan 2/3 ditambah yang ini 1/3. Kemudian ini 1 tambah 2 hasilnya 3, ditambah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung pembilangnya ya, 2 ditambah 1 hasilnya 3/3. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1 ya. 3 ditambah 3/3, maka hasilnya 3/3. Kemudian 3/3 hampir sama dengan yang soal nomor 2 ya, 3/3. 3 dibagi 3 berapa? Iya, 3 dibagi 3 1, maka 3 tambah 1 hasilnya 4. Selesai. Selanjutnya soal kelima, pecahan desimal ditambah pecahan desimal. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal ini caranya kita gunakan penjumlahan susun dengan tetap memperhatikan nilai tempatnya. Yang ini 0,5, 0 nilai tempatnya satuan, 5/10. Yang satu 1,25, 1 ini nilai tempatnya satuan, 2 nilai tempatnya persepuluhan, kemudian 5 tempatnya per seratusan. Maka kita urutkan satuan dengan satuan 0,5. Kemudian 1, karena ini 2-nya persepuluhan ya harus urut dengan persepuluhan. 5 perseratusannya di belakangnya. Kita boleh tambahkan 0 di belakang ini supaya ada satuannya ya. 0,5 sama dengan 0,50, tidak mengurangi nilainya masih tetap. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kalau pengurangan ya dikurang. 0 tambah 5, 5 tambah 2, kemudian 0 tambah 1, hasilnya 1,75. Selesai, mudah ya. Kemudian contoh soal yang keenam, yaitu persen ditambah persen. Ya, ini seperti penjumlahan bilangan asli ya. 50% ditambah 25%, maka hasilnya 75%. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bagaimana belajar kalian pada hari ini? Apakah kalian senang? Ya, mudah-mudahan pembelajaran tadi, apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.